Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fikriansyah dari kelas 10 TJKT 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Networking model adalah model komunikasi jaringan data yang memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer ke dalam lapisan-lapisan untuk memudahkan komunikasi antar perangkat dari berbagai vendor sesuai aturan yang ditetapkan. Model networking utama adalah OSI yang dikembangkan dengan ISO dan TCP atau IP yang lebih banyak digunakan. Nah, di sini ada dua gambar jaringan di mana gambar yang di sebelah kiri adalah gambar yang rumit. Berbagai komponen seperti aplikasi Cryptshift dan pengiriman pesan saling terhubung tanpa aturan yang jelas. Di bawah yang membuatnya sulit buat dipahami dan diimplementasikan. Jadi kalau lihat yang gambar kiri itu susah dipahami. Nah, kalau gambar di sebelah kanan yaitu ada 7 lapisan yang struktur. Model jaringan networking ini memiliki konseptual pembagi fungsi komunikasi. Lapisan atas ada application, presentation, dan sense. Bagian ini umumnya berfokus pada perangkat lunak untuk berproses data antar pengguna. Kenapa sih TCP lebih praktis daripada OSI? Dalam implementasi praktis karena strukturnya lebih sederhana dan efisien dan merupakan standar-standar dasar internet yang diadopsi secara universal. Berbeda dengan mode OSI yang bersifat protokol dan fleksibel. Nah, di sini terdapat dua perbedaan dari OS layer dan TCP IP layers. Nah, di sini mencolok banget ya apa itu perbedaannya, terutama di bagian layernya. OSI sangat detail, ada 7 layer, sedangkan TCP IP lebih praktis dan ringkas, hanya terdapat 4 layer juga. Dua model ini arsitektur yang digunakan juga sebagai standar untuk mendefinisikan bagaimana data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan. Nah, sedangkan OSI layer adalah lapisan ketujuh dan teratas dalam mode OSI, serta model TCP atau IP yang berfungsi sebagai antarmuka langsung antar pengguna. Aplikasi perangkat lunak atau seperti browser atau email dan jaringan. Lapisan ini mengatur pertukaran data, menyediakan jaringan, dan menginisiasi komunikasi jaringan. Transport layer adalah lapisan keempat dalam model OSI yang bertanggung jawab menyediakan komunikasi ujung ke ujung, end-to-end, yang andal, efisien, dan terstruktur antara perangkat jaringan. Fungsi utamanya meliputi pemecahan data menjadi segmen, penomoran urutan, kontrol aliran, dan perbaikan kesalahan menggunakan protokol seperti TCP atau UDP. Fungsi utama transport layer, segmentasi dan penyusunan ulang, memecah data berukuran besar dari session layer menjadi segmen-segmen kecil dan menyusunnya kembali di sisi penerima. Pengalaman port addressing, menggunakan port number untuk memastikan data sampai ke aplikasi atau layanan yang tepat pada host tujuan. Network layer 3 lapisan jaringan pada model OSI bertanggung jawab untuk pengalamatan logis, IP address, dan routing paket data antar jaringan yang berbeda. Layer ini menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data dari sumber ke tujuan, memastikan konektivitas end-to-end. Perangkat utamanya adalah router dan layer 3 switch. Fungsi utamanya adalah pengalamatan logis, logical addressing, mengelola pengalamatan perangkat dengan menetapkan alamat IP address, sumber dan tujuan pada setiap paket data, routing, peruteuan, menentukan jalur terbaik, best path untuk mentransmisikan data melalui jaringan fisik umumnya dilakukan oleh router. Data link dan physical layer. Data link layer dan physical layer adalah dua lapisan terbawah model OSI yang bertanggung jawab atas transmisi data fisik
antar perangkat dalam jaringan lokal. Data link mengelompokkan data menjadi frame dan menangani MAC addressing. Sedangkan physical layer mengubah frame menjadi sinyal listrik, cahaya, atau radio untuk dikirim melalui media transmisi. Enkripsi dan dekapsulasi adalah proses inti dalam pengiriman data jaringan. Enkripsi membungkus data dengan header, trailer dari lapisan OSI atau ke bawah. Sedangkan dekapsulasi melepasnya saat data diterima. Ini memastikan data terkirim aman dan terarah. Sinonim umum: pengemasan atau penyembunyian data, enkripsi, dan pembongkaran pelepasan data, dekapsulasi. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.